어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Rizky Dimasya dengan NPM 2341159 dari kelas Manajemen 23A. Di sini saya akan membahas materi yaitu oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang yang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka dapat mempengaruhi harga pasar atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu 1. Terdiri dari perusahaan atau lebih. Ciri pertama dari pasar oligopoli adalah terdiri dari 2 perusahaan atau lebih. Pasar oligopoli baru bisa terwujud apabila jumlah perusahaan atau produsen kurang dari 10%. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Ciri kedua dari pasar oligopoli adalah produk-produk yang diperjualbelikan atau diperdagangkan bersifat homogen. Produsen biasanya hanya memproduksi dan menjual satu produk saja. Yang ketiga, harga antar produk hampir sama. Ciri berikutnya dari pasar oligopoli adalah harga produk yang relatif sama. Barang atau jasa yang ada di pasar oligopoli ini harganya tidak berbeda jauh atau bisa dibilang hampir sama. Jenis pasar oligopoli pasar memiliki beberapa jenis, di antaranya pasar oligopoli murni. Pasar murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja. Meskipun hanya satu barang saja, tetapi varian dari barangnya cukup banyak. Sementara itu, harga dari barang satu dengan barang lainnya hampir sama. Pasar oligopoli terdiferensi. Pasar oligopoli terdiferensi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis barang, namun harga pada satu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Yang ketiga, ada pasar oligopoli non-kolusi, yaitu pasar yang dimana jika ada perusahaan yang ingin memainkan harga satu barang atau jasa, perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain atau kompetitor. Dan yang terakhir, pasar oligopoli kolusi, di mana hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Biasanya langkah kerjasama ini dilakukan pada saat ingin menaikkan harga dari satu produk atau jasa. Contoh pasar oligopoli yaitu yang bisa kita temukan perusahaan rokok industri, jasa penerbangan, industri kendaraan bermotor, perusahaan semen, pabrik handphone, operator telekomunikasi, produsen mie instan. Kelebihan pasar oligopoli, ada persaingan yang cukup ketat untuk produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga terjangkau, meskipun cenderung menjual produk homogen, namun di dalam kamu bisa menemukan berbagai merek yang berbeda memiliki produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi baru. Kelemahan pasar oligopoli, produsen membutuhkan biaya dan promosi yang cukup besar. Cara ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan. Adanya persaingan ketat di dalam pasar membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk, mengikuti bahkan bertahan, di mana sering terjadi perang banting harga antar produsen untuk mengikat lebih banyak konsumen. Faktor penyebab pasar oligopoli, produsen pemasok sedikit. Jumlah produsen sedikit karena skala ekonomi yang harus diperolehkan umumnya sangat besar dan hanya sedikit perusahaan yang mampu memasok pasar. Perusahaan dengan hak paten eksklusif
terbatas. Perusahaan memiliki kompetisi tinggi, adanya perusahaan mapan dengan kualitas produk dan layanan yang memuaskan pelanggannya. Sedikit perusahaan yang dapat mengontrol pasukan bahan baku. Kebutuhan investasi cukup besar, sehingga perusahaan lainnya tidak berani masuk dan ikut dalam industri terkait. Ada support dari pemerintah terkait. Umumnya pemerintah memberikan waralaba kepada suatu perusahaan tertentu agar mau bergerak di suatu pasar atau industri tertentu. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang oligopoli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.